mereka dimanapun berada di Indonesia yang subur ini, mereka merasakan dan dirubah mindsetnya bahwa menjadi petani itu menyenangkan. Pertanian menjadi komoditas utama yang menunjang stabilitas pangan nasional dan keseimbangan alam. Namun, perannya yang krusial perlahan tergantikan oleh gedung-gedung tinggi dan lokasi industri. Di tengah krisis ini, satu tokoh mengalirkan harapan bagi sektor pertanian Jawa Barat. Halo Sobat Tani, saat ini kami sedang berada di Tani Kota, salah satu tempat wisata yang berada di daerah Bandung, yaitu tepatnya di daerah Dago, dengan mengusung tema urban farming yang dikelola oleh Bapak Dandi Budiman. Bersama saya Maula Rahma Pambudi, kami akan mengulik kisah inspiratif Pak Dandi Budiman, seorang tokoh yang berusaha untuk melahirkan bibit-bibit petani muda asal Jawa Barat melalui Eduagrowisata yang ia kelola. Penasaran? Yuk ikutin terus! Perjalanan Dandi Budiman mendirikan Eduagrowisata di Jawa Barat dimulai sekitar 30 tahun yang lalu. Berbekal ilmu dari Sekolah Tinggi Pertanian Tanjung Sari dan hobinya dalam bertani, ia menyulap perkebunan biasa menjadi kawasan wisata bernama Little Farmers. Langkah ini menjadi pembuka lahirnya Eduagrowisata lainnya. Di Tani Kota ini kan letaknya ada di tengah kota ya. Kita hanya berjarak 10 menit lah dari ITB, dari daerah Dago. Nah, berarti Tani Kota ini memang cocok untuk dijadikan sebuah contoh ataupun sebuah gambaran tentang bagaimana kita melakukan pertanian di tengah kota, pertanian di halaman rumah. Nah, inilah konsep urban farming yang akan kami kenalkan. Nah, selain itu kan kita ingin supaya masyarakat Kota Bandung atau siapapun yang berkunjung di sini, rumahnya juga ikut hijau. Sehingga Tani Kota menyebar kegiatannya, menyebarkan ilmunya ke seluruh penduduk kota supaya ayo kita bercocok tanam di tengah kota, bercocok tanam di rumahnya masing-masing. Keberhasilan pengelolaan ini tak lepas dari peluh tangan-tangan terampil yang merasakan naungan Dandi Budiman. Kalau dari segi saya sebagai seorang yang baru itu, apalagi baru terjun ke dunia agrowisata, beda dengan dunia sebelumnya, itu yang orang yang sangat membimbing sebenarnya. Jadi yang kalau kita tidak tahu ya dikasih tahu, kalau kita ingin tahu ya kita bisa bertanya dan tidak merendahkan kalau misalkan tidak tahu atau apa kayak gitu. Dan untuk kepemimpinan juga beliau baik misalkan ke bawahan, tidak membeda-bedakan atau apa. Di tanah seluas 5 hektar yang dikelilingi perumahan, Tani Kota menjadi ruang sejuk bagi pengunjung terutama anak-anak untuk mengeksplorasi alam dan budidaya tanaman. Setiap usaha tentu ada kendala ya. Manakala kita ada dalam musim sekolahnya liburan, atau musim sekolahnya ujian, atau mungkin juga musim liburannya yang panjang seperti lebaran. Nah itu sudah bisa dipastikan ke agrowisata jarang ada pengunjung. Nah akibat dari situ, karena kami tidak ada pemasukan, kegiatan kami di keuangan, cash flow-nya jadi tidak bagus. Terkadang memberikan himbauan memang bagus, misalnya karena ada kecelakaan di sisi pariwisata terjadi kecelakaan, maka seluruh kegiatan pariwisata yang keluar sekolah dilarang, begitu dihimbau supaya tidak dilakukan. Nah itu berimbas pada kita. Padahal kami ini beda, bukan wisata FOMO, bukan wisata yang hanya sekedar selfie-selfie. Di kami ada pendidikannya. Ke depan baik pemerintah maupun pihak sekolah mendukung kegiatan ini dan kegiatan agrowisata terus berjalan. Tapi memang kadang-kadang namanya manusia suka melihat kunjungan sedikit, biaya besar, atau tanaman terkena hama. Itu ada sebuah titik yang kita juga, ya itu tadi dikatakan hampir menyerah. Tapi bagi kami itu seringkali kami lewati dengan saling menguatkan antar tim. Ya, kemudian kita juga yakin bahwa suatu saat, apa katanya, badai pasti berlalu. Ya, jadi akhirnya kami bisa bangkit lagi. Terutama kami rindu dengan suara anak-anak. Dan kebun kami harus tetap hijau, anak-anak harus datang, dan mereka harus tersenyum. Itu jadi kekuatan kami. Saya selalu ditanya, apa pekerjaannya? Itu jawabannya adalah petani. Sebuah profesi yang menurut Bapak sangat menyenangkan dan ada kebanggaan. Inilah yang selalu oleh Bapak berusaha ditularkan kepada siapapun yang kesini. Bapak berharap dengan menyenangkan ini mereka mau untuk menjadi petani.
Tentu harapan kami nih petani Indonesia, khususnya Bapak nih, ingin mengajak generasi muda untuk melirik pertanian, terlibat di dalamnya dengan segala kemampuan dan segala kesenangan tentunya. Tanah air kita ini nomor 1 di dunia loh. Di Asia Tenggara pun demikian, tapi sekarang posisinya masih bontotnya di Asia Tenggara saja paling bontot pertaniannya. Nah, ini tantangan bagi kita. Bapak khawatir suatu saat nanti kita kategorinya masuk ke dalam negara yang kufur nikmat, auzubillah ya. Artinya negara yang sudah diberikan kekayaan alam tapi tidak mau mengurusnya. Nah, hal ini tentu harus dikenali oleh anak-anak sekarang. Kalau anak-anak muda yaitu caranya dengan yang langkah kami yang sederhana, langkah kami yang kecil, mengenalkan pertanian sejak dini. Dibikin konsep yang menyenangkan dan mengajak anak-anak, ayo ke kebun dulu. Kalau petani nggak ke kebun dulu, nggak tahu kebun, bahaya ya. Nanti selanjutnya mereka mau bekerja di belakang layar, mau belakang kantor untuk mengurusi pertanian Indonesia, tidak masalah. Sobat Tani, Pak Dandi telah menunjukkan bahwa perkembangan zaman bukanlah halangan untuk hidup berdampingan dengan alam. Bagi Pak Dandi, bertani bukan hanya sekedar profesi, melainkan cara berkontribusi nyata pada negeri tercinta. Jika tak ada tani, maka dari manakah kita akan mendapatkan asupan gizi? Seringkali kita lupa bahwa alam bisa berhenti memberi. Saya Mola Rahma Pambudi, pamit undur diri. Terima kasih.